Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang puasa. Jadi tujuan puasa itu sebagaimana dalam surat Al-Baqarah adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa adalah sebuah karakter dalam diri kita yang dengan karakter itu kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan mudah dan menjauhkan larangan-larangan Allah dengan mudah. Dan takwa ini adalah merupakan tujuan pengantar dari puasa itu. Tujuan yang sebenarnya adalah kebahagiaan hidup kita, kesempurnaan hidup kita. Karena kita tidak mungkin menjadi pribadi yang sempurna tanpa takwa. Jadi salah satu syarat untuk bisa menjadi pribadi yang sempurna adalah kita mencapai makom atau tingkatan ketakwaan itu sendiri. Dan takwa itu menurut para ulama bisa didapat dengan melakukan 3 hal. Yang pertama adalah at-takhliyah. At-takhliyah artinya membersihkan diri, mengosongkan diri, melepaskan diri dari sifat-sifat buruk, dari penyakit-penyakit hati seperti hasud, iri, dengki, kemudian juga kebencian, kemudian juga niat yang jahat, suudzon, dan lain sebagainya. Jadi syarat yang pertama adalah kita harus menghilangkan diri kita, melepaskan diri kita dari hal-hal yang buruk, dari sifat-sifat buruk, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, amalan yang terbaik di dalam bulan puasa adalah al-wara' an maharimillah, menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah at-tahliyah. At-tahliyah itu artinya kita menghias diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, menghias diri kita dengan akhlak yang baik, dengan karakter yang baik, seperti umpamanya ikhlas, kemudian juga bersyukur, kemudian juga takut sama Allah, mengharap kepada Allah, yakin kepada Allah, kemudian juga sabar dan lain sebagainya. Karena itu puasa ini dalam rangka melatih kita untuk menghiaskan diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji tersebut. Sebagaimana juga dalam salah satu perkataan Sayyidah Fatimah Az-Zahra ketika menjelaskan tujuan dari diwajibkannya puasa adalah faradallahu as-siyama tathbitan li-ikhlasil khalq. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita puasa adalah untuk mengokohkan keikhlasan kita. Jadi tahliyah bisa disimpulkan dalam satu kata, yaitu al-ikhlas. Bagaimana dalam firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas, mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas artinya kita bekerja karena Allah. Kita beraktivitas karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena materi, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, tetapi semata-mata hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah at-tajalli. At-tajalli adalah memanifestasikan Allah dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Sifat-sifat Allah kita sandang, kita manifestasikan, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa di antaranya sifat Allah yang paling dominan, yang sering kali Allah sebut dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Sifat kasih sayang inilah yang ingin diraih dalam bulan puasa ini. Karena itu kita disuruh untuk lapar, kita disuruh untuk haus, kita disuruh untuk menahan keinginan-keinginan kita, dalam rangka juga agar sifat peduli, sifat kasih sayang tumbuh dalam diri kita, sehingga akan berdampak kepada sosial dan kehidupan kita, kepada sama kita, tetangga-tangga kita. Kita punya kasih sayang, kita punya empati, kita punya peduli kepada semua orang.
tanpa melihat madhab, tanpa melihat agama, tanpa melihat ras, tanpa melihat etnis, karena semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memberikan kasih sayang kepada mereka semuanya. Dengan tahalli, dengan tajalli, maka akan muncul sifat at-taqwa, di mana ketika seorang mendapatkan sifat takwa, dia berarti mendapatkan suatu hal yang luar biasa, kesempurnaan hidup. Kalau sudah begitu, maka datanglah kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, dan segala urusan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan segala permasalahannya jalan keluar. Allah akan memberikan kepada dia rizki yang tidak dikira-kira. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan seluruh urusannya itu mudah. Dan hanya orang bertakwalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa. Sekian dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.